Oh, ini perlawanan teman-teman kita di Gaza. Tapi kok mereka berani banget, padahal lawannya pakai mobil gede. Ih kamu, itu bukan mobil gede, itu tank baja. Oh, tank baja. Mereka berani karena mencontoh salah satu sahabat Rasul loh. Mau tahu kisahnya? Yuk kita saksikan. Yuk. Hai, apa kabar sahabat Zaid dan Sabita? Tentunya kalian ingin sekali kan mendengarkan kisah tentang salah satu sahabat Rasulullah yang masuk ke dalam golongan Khulafaur Rasyidin, yakni Ali bin Abi Thalib. Kita simak bersama ya. Sahabat Zaid dan Sabita, Sayyidina Ali bin Abi Thalib adalah putra dari ibunda Fatimah binti Sa'ad dan ayahandanya bernama Abu Thalib. Nah, seperti yang kita ketahui, Abu Thalib adalah paman dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat itu, saat ibunda Fatimah binti Sa'ad sedang hamil tua, dia sedang mengelilingi Ka'bah. Ibunda Fatimah sedang bertawaf dan merasakan bahwa kelahirannya sudah dekat. Di dalam hatinya, ibunda Fatimah binti Sa'ad berkata, "Ya Allah, kalau sudah lahir nanti, anakku akan aku beri nama Haidar." Haidar artinya singa. Ibunda Fatimah binti Sa'ad mengharapkan putranya nanti menjadi seorang pemberani. Dan benar saja, beberapa saat kemudian lahirlah seorang bayi laki-laki yang lucu dan tampan juga sehat. Ayahanda memberi nama Zaid. Datanglah Rasulullah SAW. Beliau memberi nama kepada putra pamannya Ali, yang artinya tinggi. Hal ini dimaksudkan agar putra dari Abu Thalib dan ibunda Fatimah binti Sa'ad menjadi seorang pemberani, seorang yang baik dan berakhlak tinggi. Nah, sahabat Zaid dan Sabita, hari berganti hari, tahun berganti tahun. Sayyidina Ali bin Abi Thalib beranjak menjadi seorang anak kecil yang sangat lucu. Namun pada saat itu Jazirah Arab terkena musibah panas yang sangat panjang. Musibah paceklik yang sangat panjang itu membuat pohon-pohon kurma milik Abu Thalib yang menjadi mata pencaharian beliau banyak yang mati, dan hal ini membuat Abu Thalib jatuh miskin. Lalu Rasulullah mengambil inisiatif untuk mengangkat Ali bin Abi Thalib menjadi anak asuhnya. Suatu hari, Ali bin Abi Thalib menyaksikan saat ibunda Khadijah dengan Rasulullah sedang melakukan salat berjamaah. Lalu Ali bin Abi Thalib yang masih kecil saat itu bertanya, "Wahai baginda Rasul, sedang apakah engkau dengan ibunda?" "Kami sedang sholat." "Apa itu sholat?" "Sholat adalah ibadah kami kepada Tuhan kami." "Oh, seperti itu." "Iya." Nah, pertanyaan demi pertanyaan terus terkecuali di dalam hati Ali bin Abi Thalib cilik ini. Beberapa hari kemudian, Ali bin Abi Thalib juga menghampiri kembali Rasulullah. "Ya baginda, mengapa harus sholat?" "Karena kami muslim," kata baginda. "Oh, jadi muslim itu harus sholat." "Baginda Rasul, bisakah aku menjadi seperti kalian?" "Maksudmu menjadi seorang muslim begitu Ali?" "Betul baginda Rasul." "Ya, ucapkanlah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah." Nah, Sayyidina Ali bin Abi Thalib masuk Islam di usia 10 tahun. Tahun terus berganti tahun. Ternyata Sayyidina Ali bin Abi Thalib tumbuh menjadi seorang pemuda yang gagah, yang perkasa, wajahnya tampan, dan dia dikenal sebagai pemberani. Pada suatu hari, saat peristiwa hijrah ke Madinah, sudah sebagian umat muslim yang berangkat ke Madinah. Rasulullah bersama para sahabat merencanakan bahwa malam ini
beliau bersama Abu Bakar akan ikut berangkat ke Madinah. Rencana Rasulullah ini diketahui oleh musyrik Quraisy saat itu. Mereka tidak rela kalau Rasulullah sampai menyebarkan agama Islam ke kota Madinah. Maka mereka menyusun rencana bagaimana mereka bisa membunuh Rasulullah di malam itu juga. Maka mereka mengumpulkan pemuda-pemuda dari seluruh kabilah Arab untuk mengepung rumah Rasulullah dan membunuh Rasulullah saat itu juga. Namun Jibril memberitahu hal tersebut. Wahai Rasulullah, kata Jibril, sesungguhnya telah dikepung rumahmu oleh pemuda-pemuda yang akan berniat membunuhmu. Oh, seperti itu Jibril? Ya Rasulullah. Baik. Nah, setelah mendengar informasi dari Jibril, maka Rasulullah meminta Ali, ya Rasul, coba kemari sebentar. Kenapa ya Rasul? Maukah kau menggantikan aku? Menggantikan apa ya Rasulullah? Menggantikan aku tidur di tempat tidurku. Baik Rasulullah. Saat itu seluruh orang yang ada di dalam rumah Rasulullah mengetahui kalau rumah mereka sedang dikepung. Mereka dalam keadaan yang sangat menegangkan. Menggantikan Rasulullah di tempat tidurnya berarti menggantikan mati. Namun Ali tidak takut sedikit. Tanpa berpikir, dia langsung menjawab, baik Rasulullah, saya akan menggantikan engkau di tempat tidurmu. Nah, lalu Sayyidina Ali yang sudah menjadi pemuda perkasa itu tidur di tempat tidur Rasulullah dan diselimuti oleh selimut yang berwarna hijau oleh Rasulullah. Dan Rasulullah bersama Abu Bakar saat hendak membuka pintunya, Rasulullah mengambil segenggam pasir lalu membacakan salah satu ayat dari Al-Quran, surah Yasin ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Maka kami buatkan di depan mereka dinding, di belakang mereka dinding, dan kami butakan mata mereka agar mereka tidak melihat apa-apa. Dan benar saja, inilah salah satu mukjizat dari Rasulullah SAW. Saat Rasulullah membuka pintu, melangkah keluar dari rumahnya dan meninggalkan rumahnya beserta orang-orang yang mengepungnya, pemuda-pemuda dari kabilah Arab itu tidak ada satupun yang menyadari hal tersebut karena Allah sudah memutarkan mata mereka. Nah, ketika menjelang pagi, saat ada seseorang yang melihat ini, sedang apa kalian berada di sekeliling rumahnya baginda Rasul? Kami sedang mengepung rumahnya Muhammad. Mereka bilang seperti itu. Untuk apa? Kami akan membunuh Muhammad. Kalian tidak melihat Muhammad tadi lewat ke sana? Muhammad telah meninggalkan tempat ini. Mereka kaget. Kami tidak melihat apa-apa. Kami berdiri semalaman di tempat ini. Akhirnya mereka dobrak rumahnya Rasulullah dan mereka dapati ada seseorang sedang tidur di tempat tidur Rasulullah. Itu Rasulullah sedang tidur. Pas dibuka ternyata bukan Rasulullah, melainkan Ali bin Abi Thalib. Nah, Ali bin Abi Thalib ditanya oleh mereka, wahai Ali, kemana Rasulullah? Saya tidak tahu. Dan memang benar, Ali tidak tahu. Lalu para pemuda-pemuda dari kabilah Arab itu pergi meninggalkan Ali bin Abi Thalib. Selang beberapa saat kemudian, Ali bin Abi Thalib berkemas-kemas juga hendak berangkat ke kota Mekah bersama rombongannya yang kebanyakan terdiri dari beberapa muslimah, diantaranya putri Rasulullah Fatimah Az-Zahra. Nah, setelah setengah perjalanan, ternyata kepergian Ali bin Abi Thalib bersama rombongan yang kebanyakannya muslimah itu diketahui oleh pihak musuh. Mereka mengejar Sayyidina Ali bin Abi Thalib beserta rombongannya. Onta-onta berlarian, wanita-wanita yang sedang pergi itu berteriak-teriak. Ali bin Abi Thalib dengan gagah berani menghentikan rombongan. Beliau menyembunyikan onta-onta di balik gua dan wanita-wanita di balik batu, dan Ali bin Abi Thalib menghadang orang-orang kafir Quraisy itu. Wahai Ali, kembali ke Mekah. Tidak, saya akan ke Madinah. Kalau begitu, serahkan teman-temanmu, serahkan rombonganmu. Tidak, keselamatan mereka ada di tanganku. Kalau begitu, hadapi kami. Dengan gagah berani, Ali bin Abi Thalib sendirian melawan beberapa pemuda dari kabilah Arab. Baru satu yang dilawan, ternyata Ali bin Abi Thalib berhasil membunuh pemuda itu. Melihat hal tersebut, pemuda-pemuda yang lain lari tunggang langgang kembali ke kota Mekah. Ali bin Abi Thalib dengan
tubuh penuh luka dan kaki yang bengkak-bengkak, meneruskan perjalanan ke kota Madinah. Sesampainya di negeri Kuba, ternyata rombongannya Rasulullah bersama Abu Bakar sedang menanti kedatangan Ali bin Abi Thalib, karena di rombongan Ali ada putrinya yang bernama Fatimah Az-Zahra. Dengan penuh kekhawatiran beliau menunggu kedatangan rombongan tersebut. Sampai di sana, Rasulullah sangat bersyukur dilihat luka-luka di seluruh tubuhnya Ali. Lalu kakinya Ali pun yang bengkak-bengkak diobati oleh Rasulullah dengan mengelukkannya, lalu diusap oleh Rasulullah, sembuh kembali kakinya Sayyidina Ali, dan mereka melanjutkan perjalanan ke kota Madinah. Sahabat Zaid dan Sabita, keberanian Ali tidak hanya sampai di situ. Keberanian Sayyidina Ali juga terbukti di beberapa medan perang. Pada perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, dan yang lebih fenomenal di perang Khaybar. Nah, di perang Khaybar ini Rasulullah mengabsen seluruh panglima. Beliau mengatakan, "Aku akan memberikan panji ini kepada seseorang yang Allah rahmati." Rasulullah bermaksud memberikan panji perang itu kepada Sayyidina Ali, namun dia tidak mendapati Sayyidina Ali. Kemanakah Ali bin Abi Thalib? Ternyata Ali bin Abi Thalib tidak ikut ke medan perang karena matanya sedang sakit. Lagi-lagi Rasulullah menunjukkan mukjizatnya, diusap kedua matanya Ali bin Abi Thalib dan sembuhlah. Maka saat itu juga diserahkanlah panji perang itu kepada Sayyidina Ali. Nah, di dalam medan perang Khaybar ini keberanian Sayyidina Ali luar biasa. Tidak hanya dari pihak sesama muslim, pihak musuh pun mengakui kehebatan beliau. Karena di zaman Rasulullah, sebelum perang itu mulai, akan diadakan adu tanding antara panglima perang yang satu dengan panglima perang yang lain. Beberapa kali Sayyidina Ali diadu berperang bertanding dengan panglima musuh. Beberapa kali pula Sayyidina Ali memenangkan pertandingan tersebut. Baik, sahabat Zaid dan Sabita, beberapa cerita dari Ustazah tadi menggambarkan betapa seorang Ali bin Abi Thalib adalah sahabat Rasulullah yang sangat gagah perkasa di medan perang. Keberaniannya mampu menaklukkan semangat musuh. Tidak hanya itu, Sayyidina Ali juga dijuluki sebagai gerbang ilmu, sebab beliaulah orang yang paling banyak menerima ilmu dari Rasulullah. Karena ingat, Ali bin Abi Thalib sejak umur 8 tahun tinggal bersama Rasulullah di bawah pengasuhan Bunda Khadijah dan baginda Rasulullah. Jadi beliaulah orang kedua yang mempercayai turunnya wahyu pertama, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5 di Gua Hira setelah Ibunda Khadijah. Nah, teman-teman sekalian, sekian cerita tentang Ali bin Abi Thalib. Semoga dapat kita petik manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ternyata membela agama Allah itu keren ya, seperti yang dicontohkan para sahabat. Wah, aku mau juga kayak mereka dong. Kamu bisa juga kok jadi bagian dari mereka, tapi nggak perlu ke sana. Gimana caranya? Kamu bisa berdonasi untuk mereka melalui lembaga-lembaga yang peduli Palestina. Oh, begitu ya. Iya. Oh iya, aku juga mau mengucapkan jazakumullah khair kepada sahabat-sahabat Zaid yang kemarin telah berdonasi untuk Palestina yang bekerja sama dengan ACT. Terima kasih ya. Terima kasih teman-teman.